Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita akan membahas tema tentang kepemudaan bersama Ketua Umum Gemura, Gerakan Muda Nurani Rakyat. Jadi juga Ketua MUD, Mak Muda. Jadi kita sambut Mbak Oktasari Sabil. Selamat malam Mbak. Malam. Bagaimana kabar? Oke, sehat Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi Okta Risa Sabil saya panggil Mbak atau Okta aja? Okta boleh. Oke. Okta aja. Jadi Okta ini memang selain menggeluti kepemudaan, pembinaan UMKM, jadi para pemuda nih harus mendengar apa yang disampaikan nanti Okta. Bagaimana pemuda bisa maju dengan kapasitas dan teknologi di saat ini. Jadi kita langsung tanya-tanya dengan Okta. Okta, jadi kita lihat nih para pemuda dari zaman kemerdekaan hingga saat ini, pemuda selalu tampil di depan. Jadi kan kemerdekaan kita kalau nggak ada pemuda nggak bisa merdeka. Betul. Tahun 65 kalau nggak ada pemuda nggak bisa ada Orde Baru. Sampai saat ini 2022 juga begitu. Pemuda juga harus berperan aktif. Jadi yang saya mau tanyakan Gemura dulu nih, sebelum Gerakan Muda Nurani Rakyat dulu sebelum ke Mak Muda. Apa sih keinginan Okta nih dengan Gemura dan para pemuda di Indonesia saat ini? Terima kasih sebelumnya ini Abang ya saya panggil. Mas boleh. Mas ya. Ya, Mas lebih enak Mas ya. Mas Gunawan, saya tuh punya cita-cita besar yang hari ini belum bisa terrealisasi sepenuhnya, yaitu kemandirian terhadap pemuda. Hari ini pemuda mengapa gampang dipecah belah, lalu gampang diadu domba, gampang menjadi pelacur politik dalam kepemudaan karena kemandirian yang tidak kuat. Dan kami dari Gerakan Muda Nurani Rakyat menguatkan hal itu. Sebelum ke kader, saya dulu yang harus kuat secara ekonomi. Penguatan secara ekonomi itu bukan melalui proposal atau meminta ke kiri ke kanan, tapi penguatan ide-ide bagus, penguatan melalui UMKM, penguatan leadership, lalu penguatan dalam sistem mindsetnya maupun dalam sistem aplikasi kenyataannya begitu. Dan dalam konteks hari ini pemuda yang maaf kata ya, contoh KNPI hari ini udah luar biasa nih ya, terpecah beberapa kubu-kubu dan saya sangat sesalkan karena mereka pecah hanya persoalan ada bandar-bandar di belakangnya. Ya, ini sangat mendasar dan sangat prinsip. Kalau saya jadi presiden atau nggak usah presiden kejauhan lah ya. Kalau saya jadi menteri pemuda dan olahraga khususnya di kepemudaan, pemudanya dikuatin sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Jadi konteksnya adalah penguatan ekonomi yang harus diimbangi dengan karakter kepemudaan itu sendiri. Dan hari ini krisisnya sangat akut di kepemudaan. Dua hal yang tadi saya sebut adalah krisis kemandirian dan krisis akhlak sehingga perpecahan itu ada. Nah, Gemura membangun ini dan membuka mata untuk semua para senior, semua para junior untuk kembali ke hitonya bahwa pemuda itu adalah tiang negara, tiang agama. Kalau bahasa Indianya saya masih ingat dulu waktu saya di pesantren kalau apa itu? Kalau saya waktu pesantren ada muhadoro, bahasa Indianya tumere jumataram bunalam tumere jumataram sanam. Ya, artinya pemuda adalah tiang negara, pemuda adalah harapan bangsa. Dan bila pemudanya kuat, maka negara itu akan kuat. Tapi bila pemudanya hancur, ya tunggulah kehancuran negara itu sendiri. Jadi pondasi terkuat adalah di pemuda,
bukan di pihak lain. Gitu Mas. Oke, tadi kita nih langsung bongkar-bongkaran nih pemirsa Nah, nih. emang. Jadi kita sebenarnya mau nanya nih Gemura, tapi langsung ngebongkar apa yang namanya perpecahan di tubuh KNPI yang memang perwakilan para pemuda Indonesia. Jadi kemarin juga saya dengar ada yang namanya ada Haris Pratama, ada siapa namanya Riano, ya. ada Anissa, ada siapa lagi tuh yang orang Sulawesi tuh, yang Arafik dukung itu. Fat, kelompoknya Fat Arafik. Jadi banyak sekali. Jadi kepentingan-kepentingan para pemuda ini juga saya dengarnya juga agak miris tentang kondisi KNPI dengan para pemuda. Apalagi udah dibongkar langsung oleh Okta mengenai tadi ada bohir-bohir di belakang, ada kepentingan-kepentingan. Jadi kita harus contoh Okta dulu lah untuk para KNPI yang pecah, bahwa saya setuju dengan yang namanya tadi kemandirian. Ya, jadi diri sendiri dulu lah dibangun. Betul. Secara ekonomi. Ya. Cuman belajarnya bukan yang nginjek, bukannya proposal, tapi dengan skill. Betul, setuju. Oke? Ya. Jadi banget. Kita langsung ke Gemura nih sebagai embrio contoh untuk para pemuda, meskipun baru 18 September kemarin ya, sekretarisnya baru ada ya. Ya, sekretariatannya. Nah, sebagai embrio pemuda ke depannya, Gemura ini akan melakukan apa sih? Atau training? Atau apa yang bisa membuat para pemuda maju, pemuda Indonesia. Betul. Gimana itu? Setuju. Okta. Jadi kebetulan alhamdulillah nih saya punya kader-kader hebat-hebat, luar biasa, dan kami dikuatkan juga ada motivator muda yang masuk, lalu kami membuka bisnis pendidikan dan sudah berjalan di beberapa provinsi bekerja sama dengan Dinas Pariwisata karena kita pendidikan itu mengarah kepada pendidikan pariwisata D1 lalu dilanjutkan dengan magang dan sebagainya. Penguatan dari segi pendidikan memang kita utamakan, yaitu hasil dari pendidikan itu ada income dari kami karena itu rezeki yang halal begitu kan. Alhamdulillah bisa adanya sekretariatan karena bisnis yang kita jalankan bersama-sama dengan tim. Sekretariatan kami ada itu bukan dari tadi yang saya sampaikan, kami tidak melakukan proposal berjalan atau melakukan demo lalu bargaining politik, setelah itu kita nggak demo lagi ketika udah dapat duit wassalam gitu kan, kita tidak lakukan itu. Di Gemura betul-betul kadernya alhamdulillah saya dipertemukan dengan kader yang sangat luar biasa, sekjennya bagus, lalu waketumnya juga hebat begitu. Kita punya ide-ide cemerlang, membangun ekonomi dulu berawal dari ekonomi pendidikan, lalu pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan perekonomian melalui UMKM. Kami juga menghidupkan emak-emak muda tadi yang saya sampaikan, kami ikut serta di dalam pertemuan khusus untuk perempuan yang dimana maaf kata hari ini janda banyak. Mereka juga tidak mau jadi janda sebenarnya. Tapi kita perlu mencari solusi bagaimana mereka mendapat uang rezeki yang halal. Misalnya dengan melakukan UMKM catering, kita modali lalu dari modal itu kita sharing profit begitu. Dan saat ini sangat efektif kita mendapatkan rezekinya begitu, sehingga kami mempunyai program-program yang tidak dimiliki atau tidak direalisasikan oleh OKP-OKP lain, dan saya yakin yang bisa melakukan hanya KNPI benar-benar memiliki kapasitas. Dan saya lihat bukannya saya pro salah satu kandidat ya, ketua umum, tapi pergerakan itu saya lihat kemandirian itu ada di beberapa seperti Haris Pratama. Saya lihat perekonomiannya juga cukup mapan, lalu ada Riano juga. Kalau Riano saya lihat dari tokoh kepemudaan ya, bukan selaku ketua umum, karena bagi saya pemilihan ketua umum hanya Haris Pratama, bukan yang lain begitu. Oke, kita nggak ngebongkar siapa sosok ketum, tapi bagaimana gerakan Gemura itu bisa memayungi tadi seluruh kelompok para pemuda. Betul. Di Indonesia. Jadi pertanyaan sulitnya antara pemuda partai atau pemuda Indonesia ini? Kami Gemura dulu memang di partai. Kita sempat afiliasi dengan salah satu partai dan saya tidak pernah melupakan partai itu karena partai itu awal dari perjuangan kami. Setelah itu di tahun 2018
kami memisahkan diri dan menjadi independen karena bagi kami independen itu lebih asik dibanding bergabung dengan partai. Kalau akhirnya pribadi masing-masing masuk partai, saya silakan monggo karena di partai itu merealisasikan politiknya masing-masing begitu. Jadi untuk Gemura sangat-sangat independen dan bisa dicek pernyataan sikap kami di tahun 2016 bahwa kami menyatakan sikap sudah tidak bersama lagi dengan partai X begitu. Jadi udah sangat jelas. Makanya di sini ngumpullah kader-kader yang luar biasa, ada dari partai PKS, ada dari partai Gerindra, ada dari PKB, ngumpul di sini semua. Dan partai lama saya juga masih ada di sini gitu, dari Partai Hanura masih bersama-sama. Jadi alhamdulillah tidak ada sekat ketika kita independen, siapapun bisa masuk, tetapi tidak berbicara pada kepentingan partai masing-masing, tapi berbicara kepada kepentingan kepemudaan Indonesia saat ini, berbicara pada kepentingan pergerakan Indonesia, apa yang harus diberikan, karena kehidupan itu kan harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ini kalau ngelihat krisis akut, jadi saya beberapa kali ke beberapa lokasi di Jakarta nih. Jakarta ini kan sebagai miniatur Indonesia. Ya. Ini di Jakarta saja, terutama di wilayah-wilayah pusat, apalagi cuman jaraknya beberapa kilo lah dari Istana Negara. Jadi banyak para pemuda yang masuk organisasi itu banyak yang lulusan SD, SMP, tapi mereka tadi pengetahuan, upgrading skill itu tidak ada yang merangkul. Jadi kalau saya dengar dengan kata Gemura dan mempunyai konsep yang begitu sangat bagus, saya mungkin boleh minta dari Okta untuk tadi memprovokasi para pemuda Indonesia, terutama Jakarta, untuk bisa bersaing meskipun tadi apakah dia harus kejar paket C atau seperti apa. Ada nggak nih pesan-pesan dari Ketua Umum Gemura untuk para pemuda Jakarta dan Indonesia? Baik. Khusus untuk DKI Jakarta, beberapa kader kita yang kata tadi putus sekolah, kita sekolahkan di paket C, dan alhamdulillah banyak sekali yang kita bantu dan lulus dengan baik begitu. Nih untuk para pemuda ya, tadi kita catat omongan Okta. Jadi kalau para pemudanya putus sekolah, silakan datang ke hubungi Sekretariat Gemura. Itu penting, dan para pemuda Jakarta jangan malu untuk bergabung dengan Gemura. Yes. Dan itu sudah dirasakan oleh, kami nggak mau jauh-jauh dulu. Di sekitar Sekretariat Gemura, sebelum kami punya kantor ini di Cakung, kami berada di wilayah Jakarta Pusat, yaitu tahu Jalan Kabel nggak? Di Kabel itu kami punya tempat rumah 2 lantai. Di situ dijadikan Sekretariat Gemura ketika kami lepas dari partai. Dan kami tidak pernah, tadi saya sampaikan, kami anti dengan proposal karena kami ingin mandiri, dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan luar biasa. Nah di situ beberapa anak-anak bisa dicek, lalu kapasitas Gemura di kalangan sana wilayah Jakarta Pusat insya Allah tidak diragukan, maupun Jakarta Barat, lalu Selatan. Kalau Selatan kita nggak terlalu menyentuh karena perekonomiannya sangat bisa dibantu lah ya. Tapi rata-rata Jakarta Utara, Barat, Jakarta Pusat, Timur hari ini banget kita sorot karena pendidikannya di Timur besar, dan kami sekarang programnya adalah masuk ke sekolah-sekolah. Bayangkan, kita masuk ke sekolah-sekolah untuk menguatkan barisan kepemudaan bahwa kamu ini bangsa aset bangsa loh, jangan sampai keteteran nanti ke depannya untuk menjadi pemuda Indonesia yang memberikan kontribusi terbaik melalui ide, misalnya melalui pergerakan, itu kelanjutan dari ide-ide yang harus dikerjakan. Jadi bisa di cross check, Gemura sudah melakukan pergerakan lapangan-lapangan kerja yang tadinya dari kalangan office boy bisa menjadi pengawas, yang dari kalangan kaki 5 sekarang sudah memiliki percetakan gitu kan. Saya bangga
nggak perlu anak-anak ini memberi saya uang, tapi mereka sudah seperti itu aja bagi saya luar biasa. Yang saya tidak bangga ketika kader saya menjual harga dirinya, menjual idealismenya dengan uang, yaitu yang tadi saya namakan adalah pelacur politik dan mengobok-ngobok kepemudaan baik di tingkatan lokal maupun nasional begitu. Dia agak repot ini. Itu kalau ngelihat banget. Beberapa ketua umum kan kita bisa tahu lah di belakangnya siapa kan gitu. Ya. Jadi dan salah satu ketua KNPI yang hari ini beredar, salah satunya itu adalah orang yang pernah saya besarkan dan saya cukup sedih mengapa salah satu itu melakukan itu dan nggak perlu saya sebutkan kan. Saya sedih saat di Tanah Suci perempuan apa laki nih? Ya pokoknya adalah saat di Tanah Suci saya dihubungi, saya bilang saya tidak tahu apa-apa gitu kan. Karena benar-benar saya tidak tahu ketika melakukan pergerakan itu tanpa konfirmasi. Tapi semua orang di kalangan KNPI kan tahu bahwa si X ini dulunya saya yang mendidik, saya yang membawanya begitu. Oh apa cewek nih? Nah, pokoknya nggak mau saya sebut begitu. Jadi itu intinya saya sangat sedih ketika kader saya tidak sesuai arah dan tujuan awal yang dimana saya mendidik dengan pakai hati ya kan supaya di jalan yang benar begitu. Memang manusia kan untuk tidak salah lepas. Satu ketua umum nih denger nih apa kata Okta. Jadi jangan lupa kacang lupa kulitnya. Kalau kacang lupa kulit nggak apa-apa. Tapi yang saya sesalkan adalah pendidikan yang saya terapkan untuk berbicara idealisme itu tergadaikan dengan persoalan manipolitik yang saya katakan ada lacur politik begitu. Itu yang saya sayangkan. Kalau kacang lupa kulit itu sudah biasa dan bagi saya sudah terbiasa juga dan sifat manusia kan suka begitu, kacang lupa kulit gitu ya Mas ya. Bagi saya ya sudah, kita tidak dapat dari yang lupa kacang kulit, kita dapatnya dari yang lain. Oke, Okta, kita cukuplah dengan KNPI dan kita cukup tahu bagaimana pergerakan mereka. Tapi pesan yang sampaikan Okta untuk para ketua umum harus bisa mandiri, harus percaya dengan diri sendiri. Jangan pelacur politik, money dan menginjak harga diri ketua umum. Jadi harus bisa berdiri di kaki sendiri. Betul. Jadi kita balik ke Gemura lagi nih, karena memang harus fokus yang namanya gerakan Gemura untuk Indonesia. Jadi selain DKI ini kalau saya sebutkan ada 10 provinsi termiskin di Indonesia. Ada Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Di antara 10 provinsi termiskin ini Gemura sudah ada belum? Oh ada. Mas bisa cek di IG Gemura. Aceh kantor Gemuranya sangat megah. Papua sangat luar biasa. Papua Barat juga. Kemarin saya baru deklarasi di Papua. Dalam keadaan kondisi yang tidak aman, kami bisa melakukan deklarasi. Artinya kami bisa diterima di tanah Papua. Begitu juga di Aceh. Dalam keadaan kemarin tidak aman, COVID dan lain sebagainya, kami bisa melakukan pelantikan dan luar biasa. Dari IWAPI, tokoh-tokoh yang lain hadir dengan sendirinya tanpa kita paksa dan hanya undangan, tapi mereka antusias menerima Gemura. Artinya Gemura bisa diterima dimanapun karena faktor kemandirian dan pertama adalah akhlak. Kalau akhlak tidak ada maka hancur. Percuma Anda ilmunya tinggi tapi akhlaknya nol. Jadi saya selalu menekankan kepada kader Gemura, mengapa namanya Gemura? Gerakan Muda Nurani Rakyat. Sebelum kamu melangkah, berbicara pada hatimu, sesuai nggak dengan hatimu? Kalau kamu sesuai, karena hati itu tidak bisa dibohongin Mas. Pernah nggak Mas mengatakan hatinya suka, tapi mulut kan bisa berbohong tidak? Tapi kalau hati tidak bisa berbohong. Jadi segala sesuatu kembali ke nurani. Jadi agak-agak promosi nurani, tapi tetap kita independen. Gitu loh Mas Gunawan. Oke, setuju. Jadi Gemura itu ibarat kampus. Jadi mau kita bongkar-bongkar dulu nih. Jadi sebuah kampus itu akan terakreditasi A jika dia memiliki profesor, jika memiliki doktor, kan itu sebagai ukurannya. Nah Gemura sendiri
ada tokoh-tokoh elit atau tokoh-tokoh akademisi nggak sih di situ? Ada berapa banyak? Tadi saya bilang kan, Waketum Gemura saya adalah motivator muda, milioner, cerdas, pintar, dan insya Allah berintegritas. Yang penting itu integritas. Lalu sekjen saya juga orang yang luar biasa loyalitasnya, dan beliau sekarang alhamdulillah diterima lagi di Panwaslu, ikut tes tuh kan. Nah ini agak sedikit saya agak takut kalau dia sudah masuk di wilayah itu kan harus melepas ya. Nah, tapi dalam proses lah ya. Lalu ada tokoh elit kita masuk yang hari ini menjadi Wagub Jawa Timur. Mas Emil itu sebelum jadi Wagub, congkolnya di Gemura Mas. Ada foto-fotonya. Keren Gemura nih. Iya, jadi Gemura ini luar biasa. Lalu saya juga sempat dengan Mbak Siska Dewi sempat bersama dengan kami, artis dangdut yang fenomenal juga bersama kita. Dan sekarang Wagub DKI? Wagub DKI Dewan Pembina kita, Dewan Pembina. Malah sekarang saya lebih melirik Nikita Mirjani, tapi sudah diambil kan sama Pancasila. Saya suka banget sama beliau, nggak tahu ya karena pola-pola keberaniannya, dan beliau setiap bicara bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun selalu bikin huru-hara gitu kan. Jadi Okta ini ternyata seneng yang kontra pro kontra. Tapi asal ada bukti ya, data-data valid gitu. Kita udah profiling. Nah, kiprah nyata tadi baru dapat bocoran sedikit-sedikit. Maksudnya gini, yang kelihatan di masyarakat itu kiprah nyata Gemura apa sih gitu? Yang menonjol mungkin yang nasional. Kita langsung yang nyata aja lah. Kalau yang nyata bisa dirasakan masyarakat ya tadi. Kita berusaha untuk membuka peluang dengan pemuda-pemuda yang tidak memiliki keuangan kuat. Kita bantu pendidikan lanjutan dengan paket C. Lalu sekolah lanjutan karena kami punya sekolahan ya kan. Bisa melalui beasiswa itu. Jadi itu yang real dan bisa ditanyakan kepada pemuda-pemuda yang pernah merasakan atau saya bawa testimoninya ke sini gitu. Keren, Gemura tuh patut dicontoh, embrio. Mungkin kalau bisa disaingi sama KNPI harus disaingi nih Gemura ini. Jadi para pemuda KNPI yang para pemudanya masuklah Gemura ya. Jadi nggak timbul gontok-gontokan karena pemudanya cuma satu Gemura. Jadi ketua umum cuma satu Okta kan gitu. Saya sudah mau turun nih. Oh gitu. Harus regenerasi. Ada kaderisasi, ada. Oke, kita dari contoh konkret sudah, profiling ininya sudah. Mungkin ada pesan-pesan lain dari Okta. Jadi menjelang pergantian Gubernur DKI ini, para pemudanya kan tentu melihat sosok Anies juga kiprahnya mungkin bisa diceritakan Okta gitu. Jadi mungkin ada tongkat estafet ke gubernur selanjutnya untuk tadi para pemuda. Ya. Karena kalau saya lihat kan waktu zamannya Anies baru berdiri organisasi aja tiba-tiba OKP-nya dikasih sekian miliar. Nah, Gemura kasih pesan nggak untuk gubernur yang besok nih? Gimana nih untuk para OKP-nya atau untuk Gemura sendiri? Atau memang mau mandiri atau kalau ada bantuan itu seperti apa? Gimana? Silakan, ya. Okta. Siapa sih yang tidak mau berpartner? Saya tidak bicara bantuan. Kalau bicara bantuan kayaknya kesannya kita tidak punya daya banget ya. Orang namanya bantuan berarti kita tangan di bawah. Saya nggak suka tuh tangan di bawah, saya harus tangan di atas. Jadi berpartner, bekerja sama. Bila DKI kalau tadi bahasanya Pak Anies, OKP banyak diajak join kerjasama. Yang sekarang saya berharap juga Pak Heru ya yang melanjutkan beliau harus melakukan dan merangkul organisasi-organisasi ini untuk berpartner, bukan memberikan bantuan karena ini anggaran dari rakyat untuk rakyat. Artinya ada hak organisasi kepemudaan untuk mendapatkan join kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan maupun
organisasi kepemudaan. Sehingga organisasi kepemudaan ini bisa membuat program-program yang produktif, yang bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintahan, baik di DKI maupun di pusat begitu. Jadi gitu Mas, jadi ada hak kita yang ada di pemerintahan yang harusnya pemerintahan memberikan kepada organisasi kepemudaan sehingga kepemudaan ini berjalan dengan baik. Tapi perlu diingat organisasi kepemudaan yang mana. Nah makanya saya sempat memberikan masukan kepada asisten dua Menpora yang sempat datang di acara kami. Tolong deh dibuat klasifikasi baru lagi tuh OKP-OKP yang ada. Apakah mereka sampai detail hidup di di DPD tingkat tuanya hidup atau enggak, cabang-cabangnya hidup atau enggak. Nah ini harus dilakukan pemutihan lah ya sehingga bisa fokus nanti anggaran itu jatuh kepada OKP yang tepat. Nah hari ini saya lihat pemerintahan tidak melakukan itu. Yang dia lakukan hanyalah maaf kata di pemerintahan pusat fokusnya kepada si A. Yang di lokal fokusnya kepada si B. Ya tadi kepentingan politik lagi. Akhirnya OKP yang lain yang gak punya mainan, dia bermainlah pada persoalan injek-menginjek orang. Akhirnya menjadilah pelacur politik dan terpecah belahlah kepemudaan hari ini. Karena apa? Pemerintahan tidak konsisten untuk merawat atau menguatkan organisasi kepemudaan dengan cara program kerjasama, bukan bantu-membantu. Karena ini bahasa bantu itu tidak bagus dan membuat orang menjadi manja. Tolonglah bantu, tolonglah bantu. Dan kalau bicara kerjasama, maka kita punya program bersama-sama menghasilkan produktivitas yang bermanfaat buat bangsa, negara, terkhusus pemuda Indonesia. Begitu. Wih keren ya. Kalau ada audiensnya pemirsa di rumah silakan tepuk tangan nih buat Okta, keren. Jadi apa yang udah disampaikan Okta itu merupakan perwujudan daripada Undang-Undang Pemuda ya nomor 40 tahun 2009. Jadi pemuda jelas apa yang disampaikan tadi panjang lebar ya, ada penjaga moralnya, akhlak, ada sebagai kontrol sosialnya, ada sebagai agen perubahan tadi kan, berdiri di kaki sendiri. Jadi apa yang disampaikan Okta ini sudah merupakan perwujudan daripada Undang-Undang Kepemudaan sendiri. Namun yang menarik adalah tadi, ini kita kembali ke perpecahan lagi karena udah disinggung tadi perpecahan, pemerintah tuh harus berbuat apa. Jadi pemerintah juga harus fokus, jangan saling backing terhadap salah satu OKP atau kepemimpinan kepemudaan ya. Betul. Harus netral pemerintah. Kalau perlu kompetisinya itu kompetisi tadi melalui karya, ya. Kan begitu. Ya. Jadi kalau pemuda jangan sibuk dengan proposal, injak-menginjak tapi dengan karya. Jadi mungkin tadi pesan gubernur, sekarang saya minta pesan ke Pak Presiden Jokowi nih. Ya. Mungkin ada pesan yang baik, bagus untuk Bapak Presiden selaku pimpinan rakyat Indonesia juga pimpinan pemuda di Indonesia, kan begitu? Silakan. Ya untuk Bapak Presiden nih. Saya melihat Bapak Presiden hari ini belum menghitung pemuda yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena terjadinya perpecahan salah satunya bentuk ketidakpedulian atau tidak melihat atau tidak merangkul kepemudaan. Kalau seandainya Bapak melihat atau merangkul kepemudaan, saya yakin benar. Dulu tahun 2011 kalau nggak salah sempat pemuda pecah pasca almarhum Hasanuddin Ibrahim lalu disatukan di Hotel Sahid, yaitu terpilihnya Taufan, dan kami bersatu yang dari Bali Ancol bersatu. Dan hari ini tidak ada, sebenarnya bukan tidak ada niatan baik ya, tapi Kemenpora saya tidak paham apakah beliau pernah menjadi aktivis kepemudaan atau belum. Tidak pernah ada pertemuan-pertemuan khusus yang dilakukan pada kawan-kawan kepemudaan, sehingga hari ini terpecah belahlah.
Kalau tadi saya sudah garis bawah itu Mas, bahwa seandainya pemerintahan fokus kepada organisasi kepemudaan, dikuatkan program kerjasamanya, bukan bantuan ya Mas, saya agak ralat itu bahasanya, yaitu program kerjasamanya, saya yakin nih pemuda nggak akan main becek-becek begini nih, nggak akan yang satu bohirnya si A, yang satu bohirnya si B, yang satu bohirnya C. Rata-rata yang dibohir-bohirin ini juga kapasitasnya belum memenuhi syarat menjadi ketua umum, gitu loh. Mengapa saya sampaikan demikian? Kasihan yang sudah memenuhi syarat ketua umum, yang udah legitimate, yang hari ini terpilih, diobok-obok sama orang yang tidak memenuhi kapasitas. Akhirnya kan hancur, nama pemuda juga hancur. Mengapa mereka ikut mengobok-obok? Karena mengambil keuntungan yang dimana perekonomiannya sendiri belum mapan. Dia mencarilah kehidupan melalui bohir-bohir ini. Akhirnya pecahlah. Itu disebabkan karena pemerintahan tidak merangkul, tidak melihat, tidak memberikan peluang untuk berbagi program kerjasama yang sebenarnya ada anggaran untuk program kerjasama khususnya kepemudaan. Inilah yang membuat kehancuran, konflik di mana-mana sehingga pemuda hari ini tidak bersatu. Jadi saya berharap Pak Jokowi harus tegas terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemarin juga olahraga kacau kan, memakan korban luar biasa. Artinya harusnya Kemenpora yang hari ini menjabat dicopot karena dia tidak bisa menyatukan pemuda Indonesia dan tidak membuat olahraga lebih baik. Jadi saya berharap Pak Jokowi kalau tidak bisa mencopot namanya Kemenpora yang hari ini, lebih baik Pak Jokowi aja yang mundur. Karena ya regenerasi karena pemuda hari ini di tangan negara di hari ini di tangan pemuda. Pemudanya udah dibikin chaos nih, gimana mau besar Indonesia hari ini. Karena pemudanya sudah dihancurkan dengan konflik-konflik kecil yang maaf kata hanya sebatas uang untuk perut masing-masing. Oke, jadi Bapak Presiden Jokowi ini mungkin okta berapi-api, tapi niatannya sebenarnya baik Pak Jokowi. Jadi biar Bapak Presiden bisa melakukan aksi yang nyata, terutama Pak Menporanya Zainuddin Amali, dia mantan ketua Gema, Kosgoro, mantan ketua AMPI, jadi sudah matang di organisasi pemuda. Tapi kalau melihat pemuda Indonesia dihancurkan juga saya juga ya setuju dengan apa yang dikatakan Okta, Pak Zainuddin Amali mundur kalau memang tidak sanggup. Kan seperti itu. Ya. Jadi kalau mungkin bisa hadir Pak Zainuddin Amali di EZTV sangat bagus untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Okta. Apalagi Bapak Presiden Jokowi. Silakan datang ke EZTV untuk bisa memberikan pencerahan kepada para pemuda Indonesia. Pertanyaan lagi yang menarik adalah pemuda di era digital ini banyak yang juga kurang. Jadi kan menterinya juga Menteri Nadiem adalah Menteri Gadget atau Menteri Teknologi lah. Jadi canggih. Bahkan dia di PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa waktu lagi presentasi diberi tepukan. Cuman kemarin di DPR juga dihajar habis kan mengenai banyak hal lah kan seperti itu. Jadi selain Menporanya, selain presidennya, nah Menteri Pendidikannya nih mungkin ada pesan ya, bukan kritik. Tapi kalau mau kritik ya monggo. Silakan Okta. Ya, pesan yang paling mendalam bagi saya, sehebat apapun manusia, ketika tidak diperkuat dengan karakter akhlak yang baik, ya tunggu aja kehancurannya. Jadi saya berharap Menteri Pendidikan, tolong pendidikan akhlak. Ya kalau dulu PMP, saya merasakan tuh PMP. Yaitu pendidikan moral Pancasila. Karena Pancasila ini masuk menyeluruh begitu. Nah ini harus diperkuat karena kalau tidak ya hari ini keadaannya ya begini begitu. Karakter pemuda yang memiliki karakter dari sekian ribu, berapa persen sih yang memiliki karakter dan gampang digoyang-goyang dengan uang-uang recehan. Ya salah satunya kita lihat kan tadi bahwa
KNPI sangat mudah digoyang dengan uang receh. Dan saya sangat sesalkan hal itu. Itu aja. Oke, terima kasih Okta atas pencerahan dan mungkin bisa didengar oleh seluruh pemuda di Indonesia dan pimpinan negara kita Pak Jokowi. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita bersama Okta yang memang sangat mencerahkan lah segala ilmu yang kita dengar, yang kita dapat dari bincang-bincang ini semoga bisa didengar sampai ke tangan Presiden Jokowi. Termasuk Menporanya, termasuk Menteri Pendidikannya. Ayo, pendidikan moral Pancasila adalah dasar. Seperti kita dahulu memiliki moral yang sesuai dengan Pancasila. Dan itu harus dibangun terus kepada pemuda di Indonesia. Harus berani berdiri di kaki sendiri. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.